Kalian pernah ketemu dengan gadis yang sangat munafik gak? Dalam hati berpikir rambut orang ini sangat jelek. Tapi di mulut berkata, wah model rambutmu sangat imut. Dan gadis yang mendengar pujian itu pun menjadi sangat senang. Dia terus menanyainya, namamu siapa? Namaku Yuria. Dengan semangat ia berkata, wah gak mungkin, namamu bahkan juga sangat imut. Padahal dalam hatinya berkata, ih nama yang norak. Dengan kemunafikannya, ia pun berhasil berbaur ke dalam grup ini. Dia bernama Mai, karena pekerjaan ayahnya. Ia harus pindah sekolah dari kota ke desa kecil ini. Ia yang tahu aturan sekolah. Berurusan dengan teman sekelas ini hanyalah masalah mudah. Tapi di saat itu, gadis di depan tiba-tiba sesak napas. Karena temannya menanyainya barulah mengetahui. Ternyata gadis ini yang bernama Shino di saat SMP. Selalu diintimidasi oleh Mai. Sehingga saat dia melihat Mai, ia langsung panik. Setelah semua murid mengetahui hal itu, pandangan semua orang ke Mai langsung berubah. Mai juga dengan mukanya yang tidak bersalah mengatakan itu semua hanyalah salah paham. Kemudian keluar mengejar Shino. Siapa sangka Shino sedang menunggunya dengan muka datar di lorong. Di saat Mai melihat muka Shino, dia akhirnya teringat. Intimidasi yang dilakukan kepada Shino sangat parah. Mai memunculkan senyum jahat sambil berkata, sekarang aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya diintimidasi. Mendengar ada suara orang yang datang, Shino langsung mengubah ekspresinya. Sambil memegang perut dan berteriak, ah sakit, Mai jangan seperti ini. Minggir, kamu tidak apa-apa kan? Sampah masyarakat. Saat pergi, Shino membalikkan kepalanya dan memunculkan senyum jahatnya. Sejak hari kedua, semua orang mulai menyiraminya air, menulis kata-kata marah di atas mejanya, menggunting bukunya dan lain-lain. Tidak ada orang yang bersedia untuk menjadi temannya. Shino yang melihat Mai pun berkata, ini barulah permulaan, hari-hari baikmu masih ada di belakang. Festival budaya sekolah segera tiba. Semua murid sibuk di bawah bimbingan guru. Saat gurunya meninggalkan kelas, seorang gadis langsung memeluk menahan Mai. Dulu Mai adalah seorang pembuli. Menyiksa murid lain untuk membuatnya senang. Setelah pindah sekolah, dialah yang menjadi orang yang dibuli. Semua ini dilihat oleh guru. Tapi guru itu hanya diam lalu pergi. Setelah Mai pergi ke toilet untuk membersihkan dirinya, Shino yang dulunya ia bully menghampirinya. Shino meminta maaf dan berkata, aku beneran tidak tahu akan menjadi seperti ini. Tapi setelah itu, Shino langsung berubah menjadi senang dan berkata ini barulah permulaan. Kalau tidak kamu tidak usah sekolah lagi, atau bunuh diri saja. Sekarang aku sudah jauh lebih baik darimu. Hari festival budaya akhirnya tiba, setelah mengalami hal-hal tersebut. Mai meninggalkan kelas dan sembunyi di dalam gudang. Tapi tidak lama kemudian ia ditemukan. Para murid ingin menguncinya di dalam gudang. Lalu menggunakan pel mengaitkannya ke gagang pintu, kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, Mai mulai panik dan ia tidak kuat lagi. Ia menggunakan sekuat tenaganya untuk menggedor pintu, ia mengira di luar tidak ada orang yang mendengarnya. Siapa sangka, di luar berdiri seorang guru. Setelah melihat itu ia pun pergi. Setelah acara selesai, beberapa murid kembali ke gudang dan membukakan pintu. Mai langsung buru-buru berlari keluar, tapi ia didorong terjatuh. Melihat hal itu, mereka tahu bahwa tindakan mereka sudah keterlaluan. Tatapan Mai penuh amarah, lalu ia berdiri. Setelah kejadian itu, Mai tidak datang ke sekolah dalam waktu yang lama. Hingga suatu hari, dia akhirnya kepikiran untuk balas dendam. Hari ini dia mengecat warna rambutnya. Dengan agresif tiba di sekolah. Yuria yang merasa dirinya sudah agak keterlaluan ingin minta maaf. Tapi belum juga berkata selesai sudah diberhentikan oleh Mai. Hei kamu. Aku sudah sangat lama ingin berkata kepadamu. Model rambutmu itu sangat jelek. Yuria pun sangat marah. Marah hingga tidak bisa berkata-kata.
Saat itu Mai memerhatikan semua grup kecil di dalam kelas. Lalu melihat seseorang yang sendirian. Tindakannya sudah akan dimulai. Mai tiap hari dibully di sekolah. Dan harus tahu sebelum pindah sekolah, ialah yang membuli orang. Mana ada orang yang membulinya. Dia akhirnya memulai aksinya. Pertama ia sengaja mendekati seseorang. Yang semua orang tidak bersamanya, dan menjadi temannya. Tapi hal ini masih belum cukup. Ia masih belum bisa menghindari dari pembulian. Kemudian Mai melaluinya mengubah data-data percakapan. Dan gadis yang tidak bersama dengan Yuria. Melihat percakapan itu menjadi sangat marah. Lalu ia menyebarkan percakapan itu ke grup kelas. Keesokannya, semua pandangan kepada Yuria berubah. Ini barulah permulaan, ia kemudian sengaja mendekati seorang pria. Dan dari pria itu ia mengetahui. Orang dengan prestasi paling tinggi di kelas adalah Yui. Dan Yui selalu menyukai sahabatnya Shino. Di saat bermain, dia sengaja terjatuh dengan serangan bola Shizuka, sehingga lututnya terluka. Dan kebetulan hal itu dilihat jelas oleh Yui. Tidak lama kemudian, Mai menemui Yui dan berkata, "Gadismu dimanfaatkan oleh orang lain. Shino itu bukan orang yang biasa saja, kamu pasti juga merasakannya. Kamu harus melindunginya." Melihat Yui yang pergi, Mai memunculkan senyuman yang licik. Kemudian Mai menemui Shino. Dengan beberapa kata sudah memunculkan sifat Shino yang sebenarnya. Dia bahkan mengatakan hal yang tidak baik didengar kepada Mai. Tapi dia tidak tahu, semua ini diam-diam direkam oleh Mai. Setelah pulang ke rumah, ia memotong bagian videonya. Keesokannya di sekolah semua orang, termasuk guru, menerima video ini. Setelah semua orang melihatnya, semua orang melihat Shino dengan tatapan aneh. Yuria membawa HP-nya dan menanyainya ke Mai. "Bukannya kamu yang membuli Shino, kenapa sekarang menjadi seperti ini?" Mai hanya melihatnya dengan diam. Murid lain yang melihat Yuria pun diam-diam bergosip. "Pembulinya bukannya kamu ya?" Yuria yang kehilangan kesadaran pun terjatuh ke lantai. Saat itu beberapa murid mengelilingi Mai dan berkata, "Yuria benar-benar sudah keterlaluan, Shino juga mengejutkan ya. Dia bukannya ada penyakit mental." Saat itu Shino pun langsung menghampiri Mai. "Ini semua salahmu. Karenamu, hidupku berubah menjadi buruk." Mai dengan santai hanya mengucapkan, "Lalu, jangan melempar tanggung jawab ke orang lain." Saat itu guru memasuki kelas dan bertanya apa yang terjadi. Mai yang penuh emosi menendang meja lalu maju ke depan berkata, "Di kelas ini ada orang yang dibuli, dan yang membuli itu siapa? Yang benar-benar bersalah itu siapa?" Kalian semua diam-diam di samping hanya melihat sambil tertawa. "Karena kalian inilah, kami tiap hari harus hidup seperti di neraka. Aku tidak mungkin memaafkan diriku yang dulunya pernah membuli orang. Juga tidak mungkin akan memaafkan kalian yang hanya diam melihat orang dibuli. Jadi kalian semua pergi mati saja." Semua orang yang mendengar ini tidak bisa apa-apa. Lalu satu persatu terjatuh ke lantai.